diare. Baik, sebelumnya Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Mbak Rosiana Hadir. Mbak Suci Hadir. Mbak Sabila Hadir. Mbak Hanang. Hadir. Baik, jadi yang nggak berangkat Mbak Dian ya. Baik, karena diare kita doakan semoga Mbak Dian tetap sehat biar bisa belajar bersama kita di kelas ya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang gaul hidup hewan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya Mbak Sabila bisa memimpin doa sebelum belajar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Sabila. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu ya. Salah satu lagu nasional. Untuk kalian bisa berdiri. Mbak Suci, silakan maju ke depan Mbak, pimpin teman-temannya menyanyi. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Mbak Uci sudah memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Nah, silakan duduk kembali. Tadi di awal Guru sudah menyampaikan tentang pembelajaran kita hari ini. Tadi tentang apa? Gaul hidup hewan. Tentang gaul hidup hewan. Kira-kira apa ya tujuan pembelajarannya? Nah, setelah kalian belajar tentang gaul hidup hewan, nanti kalian bisa mengidentifikasi pengertian gaul hidup hewan dengan benar. Selain itu, kalian juga dapat mengidentifikasi pengertian metamorfosis dengan benar. Ya, makanya nanti kita belajar bersama-sama tentang gaul hidup hewan. Disimak dengan baik ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kemudian pada pembelajaran pagi hari ini, Buras akan melaksanakan 2 penilaian, yaitu penilaian formatif serta penilaian profil pelajar Pancasila. Nah, untuk penilaian diagnosis sendiri itu sudah kita lakukan ketika di awal semester ya. Masih ingat? Masih ya. Itu namanya asesmen diagnostik. Baik. Nah, kita masuk ke materinya anak-anak. Coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Adakah yang pernah melihat bunga di layar di depan? Belum pernah, iya. Adakah yang di sini pernah berwisata ke kota Tawangmangu? Baik, Mbak Sabila. Ke Tawangmangu. Pas kapan, Mbak? Kemarin minggu, Bu. Oh, kemarin minggu. Naik kuda. Naik kuda. Di sana melihat apa saja, Mbak? Melihat kuda, terus melihat air terjun.
Wah, banyak sekali ya. Apakah Mbak Sabila melihat bunga ini di sana? Belum. Belum. Tapi kayak ada yang mirip sama yang kuning. Oh begitu. Jadi melihat tapi hanya sekilas saja ya. Iya, baik. Di sini adalah bunga krisan ya. Jadi ketika nanti anak-anak berkunjung berwisata ke Tawangmangu, kalian bisa melihat ada bunga krisan di sana. Nah, warnanya cantik tidak? Cantik. Cantik ya. Ada yang kuning, pink kayak gitu ya. Nah, kira-kira apakah apakah bunga ini itu di atasnya dihinggapi oleh hewan-hewan? Iya. Iya. Kira-kira hewan apa ya yang hinggap pada bunga krisan itu? Kupu-kupu. Selain kupu-kupu apa? Lebah. Bahannya apa? Capung. Tahu capung tidak? Tahu ya. Tadi ada kupu-kupu, capung, lebah. Terus apa lagi? Kumbang. Ternyata banyak sekali ya hewan-hewan yang hinggap pada bunga. Nah, apakah gambar ini siapa yang tahu? Pernah lihat di mana ya? Warnanya hijau. Pucuk daun. Di atas pohon. Di atas pohon. Kira-kira apa ya? Daun. Apakah daun ini? Ulat. Ulat. Apa lagi? Coba. Ayo hampir mendekati. Telur. Telur. Apakah ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini adalah sebuah kepompong. Nah, apa itu kepompong ya? Kalian tahu kupu-kupu? Tahu. Nah, kita hari ini akan belajar tentang gaul hidup hewan. Kemudian, jadi sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, yang berwarna-warni itu harus melewati gaul hidup atau prosesnya. Nah, dari sebelum menjadi kupu-kupu itu harus melalui sebuah proses menjadi sebuah atau seekor kepompong. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, kita simak video pembelajaran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan bersama sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari kupu-kupu. Apa itu daun hidup? Daun hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daun hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kobra, dan batak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau buah, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daun hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetap menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan ini gak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari bunga, kemudian menjadi Nah, tadi kita sudah menyaksikan video. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video yang tadi sudah diputar? Ada daun hidup kupu-kupu. Apa itu daun hidup ya? Metamorfosis.
Iya, teori hidup itu tahapan perkembangan hewan dari lahir sampai dewasa. Betul sekali, tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir sampai dewasa. Kemudian tadi ada daur hidup kupu-kupu yang kita sebut sebagai metamorfosis. Sebelum jadi kupu-kupu yang cantik, yang indah warnanya, pertama kali dari apa? Telur. Kemudian ulat. Kemudian kokok. Lalu kupu-kupu yang cantik sekali ya. Nah, kemudian ini ya, dari kupu-kupu telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, apa ya hewan lainnya selain kupu-kupu? Guru sudah membawa. Di sini ada diorama tentang hewan apa ini? Katak. Di mana kalian sering menjumpai katak? Di sungai, di sawah. Iya. Nah, biar kita tahu sebelum jadi katak itu sebelumnya apa saja ya tahapan pertumbuhannya. Nah, dari yang pertama ada apa di sini? Telur. Kemudian ada beruang. Selanjutnya ada beruang berkaki. Selanjutnya ada katak, lalu menjadi katak dewasa. Jadi sebelum katak yang kalian lihat di sungai itu berasal dari sebuah telur terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian sesuai dengan hasil asesmen diagnostik di awal semester ya. Kalian akan mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, Ibu Guru sudah membagikan beberapa LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan bisa ditulis nama kalian. Baca instruksinya dengan baik ya. Apabila ada pertanyaan atau kebingungan bisa ditanyakan dengan Bu Guru. Silakan bisa dikerjakan. Mbak Rosi. Ibu, aku takut nanti kalau kena lem gimana tanganku. Pelan-pelan Mbak. Ini bagaimana? Ini apa ya, Bu? Nah, ini metamorfosis pada cangkung. Ini telur. Ini info apa bukan? Iya. Mbak Sabila, ada kendala tidak? Ini apa? Bayi dulu dari mana? Dari sini, Bu, dari ulat. Setelah dari ular kemana? Terus ke sini karena dia makan banyak tumbuhan, daun, jadinya dia ada ngeluarin benang gitu, Bu. Bayi selanjutnya menjadi apa? Kepompong. Iya, siapa ini?
Mbak Suci sudah? Sudah. Ya, tunggu teman-temannya yang belum ya. Iya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah ya? Baik, setelah kalian mengerjakan KBB, nanti masing-masing dari tiap kelompok bisa mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Nah, ada yang berminat untuk maju terlebih dahulu? Baik, Mbak Sabila silahkan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Daur hidup hewan kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu menetaskan telurnya. Setelah itu, ketika telur sudah menetas, dia berubah menjadi ulat. Setelah memakan banyak daun, ulatnya itu mengeluarkan benang-benang dan menjadi kepompong. Setelah itu kepompong, ketika sudah kering, dia mengeluarkan kupu-kupu dewasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sabila. Betul ya. Kemudian dulu tunjuk Mbak Suci. Maju ayo. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang nomor 1 yaitu metamorfosis kata. Tahapan metamorfosis pada kata adalah yang pertama adalah telur, kemudian setelah menetas telur berubah menjadi berudu, kemudian bertumbuh menjadi berudu yang berkaki, kemudian menjadi katak muda, kemudian menjadi katak biasa. Metamorfosis pada katak termasuk metamorfosis sempurna karena perubahan bentuk yang sangat berbeda jauh dari asalnya. Kemudian ada tahapan metamorfosis capung. Itu yang pertama ada telur, kemudian menetas menjadi limfa, kemudian menjadi capung muda, selanjutnya menjadi capung dewasa yang juga merupakan metamorfosis sempurna. Kemudian yang ketiga ada metamorfosis kupu-kupu. Itu yang pertama ada dari telur, kemudian telur menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat terus memakan daun, ulat lama-lama menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang juga merupakan metamorfosis sempurna. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Suci. Kemudian Mbak Hanan silakan maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya yang merupakan tentang metamorfosis kupu-kupu yang dimulai dari nomor 1 yaitu ulat, terus nomor 2 itu ulat yang udah bergelantungan dari dia makan daun terus nanti jadi ada bulu yang jadi berubah jadi benang-benang. Nah terus itu untuk dia gelantungin jadi kepompong. Terus nanti kalau udah jadi kepompong dia akan jadi kepompong yang kering warnanya coklat. Terus nanti setelah beberapa hari dia akan menetas menjadi seekor kupu-kupu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Mbak Rosiana, ayo maju.
Silahkan untuk handphonenya dikeluarkan. Kita akan mengerjakan beberapa soal evaluasi menggunakan krisis ya. Bisa di-scan barcode-nya. Ya, di sini juga ada kodenya untuk bisa join ya. Oke, Mbak Rosina sudah, Mbak Sabina sudah. Baik, sudah semuanya ya. Nanti ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Dibaca dan dicermati dengan baik ya. Baik, kita mulai. Yuk, mulai kejar-kejaran ini ya. Siapakah yang nanti akhirnya benar semua dari soal-soal ini? Ayo, Mbak Resiana masih memimpin ini. Ayo, Mbak Suci, kejar nggak? Ayo, Mbak Resiana masih unggul. Mbak Hana mengejar ini. Sudah semua ya? Sudah. Baik, siapakah yang menjadi juaranya? Wah, Mbak Hanan ya, yang ke-1 ya, yang pertama, yang kedua ada Mbak Sabila, dan yang ketiga ada Mbak. Siapa yang ketiga tadi? Mbak Rosi. Mbak Suci kenapa? Masih belum paham dengan materinya? Baik, nanti bisa belajar lagi ya. Nah, setelah evaluasi, sekarang guru mau memperdalam lagi tentang pemahaman kalian. Hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Siapa yang mau menyampaikan apa itu daur hidup hewan? Baik, bisa bilang? Perubahan bentuk hewan dari dia lahir sampai dewasa. Baik, perubahan daur hidup hewan atau perkembangan dari lahir sampai dengan dewasa. Kemudian ada daur hidup pada kupu-kupu yang kita kenal dengan proses metamorfosis. Metamorfosis tadi ada hewan apa saja yang pertama? Capung ya. Baik, semoga semuanya paham ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang, gembira, seru, asik ya. Nah, untuk PR pada pertemuan selanjutnya, Bu Guru minta kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Bu Guru minta mencatat 3 hewan, bebas ya apa saja hewannya. Nanti kalian mengidentifikasi apakah termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna ya. 3 hewan saja. Bisa dimengerti untuk tugasnya? Bisa. Ya, nanti kita bahas hewan-hewan tersebut yang sudah kalian catat di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya bisa pimpin doa. Sabila ya, Mbak Sabila bisa pimpin doanya sebelum pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasri innal insana fi khusrin illa
Ibu akhiri, wassalamualaikum